Welcome back to Post Loud Project. Masih bersama gue Jack. Dan kali ini seperti yang sudah ada di judul nih, gue tidak ngomong sendirian pastinya. Ini udah ada Ijal di samping gue. Halo Lal. Halo. Apa kabar Jack? Baik, kita udah ngobrol lama anjir. Oh iya. Cuman baru direkam sekarang. Apa ya? Ini sebenarnya ini tanpa ada Nesa nih, karena Nesa lagi berhalangan. Oh oke. Ya, katanya kondangan, jadi makanya gue berdoa dulu sama lu. Oke, nggak apa-apa. Tapi ntar ada episode lanjutan nggak apa-apa ya, sabi banget. Aman. Nih, gue gak tau kenapa kemarin tuh kepikiran banget buat ngobrolin topik ini tuh sama lu. Kenapa tuh? Gak tau, kayak wah ini kayaknya Ijal sih yang bisa gue ajak ngobrol buat topik ini gitu. Gak tau kenapa. Oke, boleh. Sabi, untung gue ada waktu ya, jadi bisa nih. Anjir, so sibuk ya lu sekarang. Anjing ya. Kalau lagi sibuk ya nggak bisa, cuman kalau lagi nggak sibuk kan sabi-sabi aja. Asik. Nah ini sebenarnya gue pengen ngobrolin soal ini sih, apa namanya, fenomena belakangan. Dimana gue melihat dulu itu kan orang yang kerja di pemerintahan tuh kayak udah jadi mantu idaman gitu. Bener-bener tuh. Jadi kayak bahkan dulu ibaratnya ada beberapa kelompok masyarakat itu yang bilang, wah kalau lu pengen nikah sama gue, lu mendingan PNS dulu dah gitu. Banyak banget kan. Tapi gue melihat tren ini tuh sekarang berubah. Dimana kayak anak-anak muda nih banyak banget yang nggak suka dengan kerja di pemerintahan, tapi lebih prefer kerja di startup, perusahaan-perusahaan yang gue sih menyebutnya selalu new emerging jobs anjir. Waduh. Jadi kerjaan yang baru belakangan muncul. Iya bener banget. Karena sebelumnya kan nggak ada. Nah ini gue ada sama Ijal. Ijal ini kerja di sebuah startup yang dan sebagai apa namanya, digital marketing. Ya di dunia digital marketing lah. Dunia digital marketing. Nah ini dunia yang lagi hype banget karena belakangan banyak kursusnya segala macam, bahkan orang mulai mengkapitalisasi kursus itu sendiri. Bener banget tuh, sampai puluhan juta, gila emang. Iya kan. Untuk jadi ini. Nah gue di sini pengen dapat perspektif lo dari orang yang kerja di dunia startup dan digital marketing, plus nanti gue elaborasikan dengan gue yang kerja di bidang pemerintahan. Oke, sabi. Nah, tapi mungkin sebelumnya nih Lal, gue pengen dengar cerita lo dulu. Gimana akhirnya lo bisa dapat kerjaan yang sekarang? Oke. Dulu itu sejak lulus kuliah itu gue jadi salah satu content publisher. Titel jobnya jadi salah satu content publisher di salah satu agensi. Itu gue internship di sana selama 6 bulan. Nah habis di sana itu kan sebelum pas waktu masa-masa skripsi. Nah akhirnya gue memutuskan untuk keluar karena pengen fokus skripsian. Habis itu gue coba-coba apply di agensi digital marketing. Kan agensi digital marketing itu kan banyak ya, ada SEO, ada sosial media. Ini banyak bidangnya maksudnya. Banyak bidangnya. Karena digital marketing itu terbagi lagi nih menjadi beberapa bidang. Nah kebetulan pas itu gue di sana megang sosial media, ngelamarnya dapatlah di salah satu agensi lagi. Terus itu jatuhnya bukan magang atau internship, tapi lebih ke full time. Nah di saat di sana full time. Oh lu udah dapat kerjaan full time waktu lu masih kuliah tuh? Bukan full time, freelance. Oh freelance. Nah akhirnya gue ditawarin lagi jadi full time. Oke, di perusahaan yang sama? Di perusahaan enggak, yang beda. Yang tadi kan pas waktu internship itu gue di agensi yang satu. Terus gue fokus skripsian, habis lulus gue pengen cari yang full time. Ternyata dapet rezeki gue ya mungkin ya. Itu jadi freelance lah. Ditawarin lah full time setelah 6 bulan. Kan 3 bulan probation, lanjut 3 bulan probation lagi, habis itu ditawarin full time. Tapi gue nggak worth it lah menurut gue. Apa ya, kerjaannya itu megang sosmed, ngehandle sosmed itu harus setiap hari tuh kerja gitu. Jadi di digital marketing itu ada nggak enak sama nggak enaknya. Enaknya lebih fleksibel, tapi kerjaannya ya nggak kenal waktu. Nah setelah gue pikirin, ditawarin full time nggak gue ambil, terjunlah gue ke digital marketing yang lain, yaitu SEO. Nah menurut gue SEO ya jadi apa ya, jadi suatu pekerjaan yang menurut gue nyaman, dan gue tahu ternyata dunia digital marketing itu luas ya, nggak cuman yang sekedar gitu-gitu aja gitu. Akhirnya lah sampai sekarang gitu. Lebih ke sekarang gue juga ngerjalanin buat full time kerjaan, sama ada beberapa freelance sosmed sih gitu, sosial media. Anjir, anaknya digital marketing banget ya berarti ya? Nggak nyangka sih, lebih ke nyangka. Karena tadi yang pembahasan lu sebelumnya menantu idaman kan kalau jadi PNS itu. Orang tua gue sendiri pun juga gitu. Masih mikir gitu. Iya, masih mikir gitu. Gue suruh kalau ada pendaftaran CPNS, gue disuruh ikut mulu. Disuruh daftar. Tapi gue karena gue udah pernah nyoba,
itu administrasinya kan ribet ya, suruh ngurusin segala macam dan akhirnya nggak keterima. Lu nyoba pas kapan? Pas kuliah? Pas waktu gue lulus SMA. Jadi lu pakai ijazah SMA. Pakai ijazah SMA. Gue disuruh nyoba jadi PNS. Coba-coba lah, karena itu keinginan orang tua gue dan bener terjadi enak, punya penghasilan tetap pun kalau nanti udah pensiun punya gaji tetap masuk. Cuman ya karena gue udah nyobain pesaingnya banyak. Sementara slotnya tidak sebanyak itu. Iya, nah makanya gue lah ya udahlah yang ada peluangnya aja gitu. Peluangnya ya digital marketing tadi gitu ceritanya. Oh ya, ini BTW kenapa gue ngajak Ijlal juga di sini karena gue nganggap kita tuh startnya tuh sama. Oh iya. Lulusnya barengan, ya kan? Ijlal lulusan terbaik anjing, gue kagak. Itu bonus aja sih sebenarnya, nggak kepake juga. Padahal IPK gue sama Ijlal cuma beda 0,02 anjir. Kata gue si Ijlal terbaik, gue kagak bangke. Tapi kalau soal ngomongin lulusan terbaik itu jadi bonus aja sih buat diri gue sendiri. Cuman kalau untuk pekerjaan kayaknya itu nggak pernah ditanyain sama HR deh. Nggak ada yang kamu lulusan terbaik, nggak dilirik gitu. Jadi ya menurut gue jadi bonus buat diri sendiri aja. Balik lagi ke kompetensi pribadi ya. Iya, benar. Nah, cuman ini tadi walaupun gue sama Ijlal lulus di tahun yang sama, dari jurusan yang sama, IPK nggak beda jauh. Tinggian Ijlal dikit sih. Kita memilih jalur yang sedikit berbeda. Lu kan tadi di dunia startup tadi dan gue kebetulan di dunia pemerintahan. Nah, kalau gue pribadi nih kan banyak banget teman kita yang awalnya tuh kerja juga di startup. Iya. Ya kan kayak Kikil dulu sempat di startup juga ya kalau nggak salah ya. Iya di startup ya. Kikil sempat di startup. Nah itu tuh kadang-kadang bikin obrolan gue tuh kayak nggak relate sendiri. Bener. Iya bener. Karena perspektifnya memang beda sih. Iya kan perspektifnya. Kalau digital marketing ya fokus gue ya terutama ya jualan. Intinya itu kan. Ujungnya kan revenue-nya penjualan. Yeah. Kalau lu kan pemerintah ngurusin secara nasional tentang masyarakat lah, harus gimana dengan program-program yang lu jalanin kan, yang lu buat gitu. Tapi kalau tadi lu nanya gitu, gue sekarang ganti nanya nih. Apa tuh? Kenapa lu ke pemerintah? Kenapa gue ke pemerintah? Iya. Ini sebenarnya tadi gue udah ngobrolin ini sama Ijlal nih, cuma spill dikit. Jadi awalnya tuh gue pengen jadi jurnalis. Oke, jurnalis. Awalnya tuh gue pengen jadi jurnalis. Terus? Pengen jadi jurnalis. Pandemi gak kesampean lah, singkat cerita. Waktu itu gue kerjanya gue sempat intern di NGO kan waktu itu. Oh iya. Gue sempat intern di NGO. Sekelar dari NGO itu gue nyari kerjaan yang lain. Nah kebetulan waktu itu dan sekarang nih ini banyak banget kementerian lembaga atau pemerintah daerah juga buka yang namanya PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Gue daftar di salah satu kementerian dan kebetulan lolos waktu itu. Dan kebetulan juga soalnya basic keluarga gue tuh kebanyakan PNS semua. Oke. Jadi kayak waktu itu kan gue sempat dapat 2 offering kalau nggak salah. Satunya dari salah satu startup edtech lah gitu. Edtech, terus yang satunya nih dari tempat gue yang sekarang. Berbarengan waktu itu keterimanya. Gue sampai nanya ke saudara gue, nanya ke si Ervan juga gue tanya pendapatnya tuh. Gue nanya pade gue gitu. Akhirnya ya gue milihnya di sini gitu. Dan lu nyesel nggak? Awal-awal sempat nyesel. Awal-awal. Okay. Karena sekarang berusaha menikmati. Berarti wartawan lewat ya? Ya udah ke-skip jauh soalnya. Oke. Udah ke-skip jauh. Tapi ini berhubungan dengan yang tadi lu sebutin nih. Kayak lu kan selalu concern dengan revenue. Nah ini beda point of view-nya dengan gue yang kerja di pemerintahan juga. Emang gimana tuh kalau di pemerintah ngeliat? Kalau di pemerintahan itu dia kan beda dengan BUMN. Kalau BUMN apalagi yang PT, dia kan emang fokusnya kan nyari cuan. Iya benar. Karena dia harus ada dividen yang disetor ke negara kan. Iya benar. Tapi kalau di pemerintahan di KL gitu, kementerian lembaga, itu tuh malah gimana caranya kita bisa realisasi anggaran sebanyak-banyaknya. Ngeluarin jor-joran dong. Karena kalau lu tidak ada realisasi tahun depan anggaran lu bisa dikurangin. Berarti perspektifnya aja udah beda banget kan dari sana. Iya. Mungkin kalau yang di digital marketing itu ada istilahnya tuh, ya lu kalau misalkan mau ngejalanin campaign digital, lu harus ngebakar duit. Tapi ngebakar duit itu harus ada hasilnya gitu. Hasilnya ya tadi lewat revenue penjualan itu kan tujuan goalsnya. Nah kalau dari pemerintah sendiri ketika ngabisin anggaran, terus selanjutnya gimana tuh? Lah, tadi gue sempat cerita ke lu juga kalau sebenarnya kan anggaran itu kan dikeluarkan untuk dia bisa mengejar, kalau di swasta namanya KPI, kalau di pemerintah namanya IKU, Indeks Kinerja Utama. Sebenarnya kan tujuannya dalam rangka itu. Nah cuman kalau dalam konteks penganggaran biasanya tuh dilihat dari 2 hal kalau di pemerintahan itu. Yang pertama realisasi kegiatannya. Jadi apakah kegiatannya sudah terlaksana segala macam.
Tapi di satu sisi juga realisasi anggarannya Dilihatnya dalam segi serapannya. serapan. Jadi apakah anggarannya itu udah keluar 100% apa belum? Oke. Kalau belum, suruh ngabisin ya? Suruh ngabisin. Oh, suruh ngabisin. Suruh ngabisin. Nah, beda banget kan? Kalau di digital marketing malah ngebakar duit tapi harus ada yang dibatasin. Dibatasinnya gimana tuh? Ya dibatasinnya segini, itu tuh harus bisa gitu. Jadi ya budget gue cuman segini. Ya bisa nggak buat campaign seadanya gitu. Bukan campaign seadanya, jadi lebih ya campaign semaksimalnya tapi dengan budget yang dibatasin lah sama klien gitu. Kalau gua enggak sih. Jadi kayak misalkan Jor-joran banget ya. iya jor-joran banget. Tapi di satu sisi mungkin awalnya gue melihat itu sebagai buang-buang duit. Oke. Jadi kayak misalkan kegiatan kita udah terlaksana nih, tapi duitnya masih sisa. Kalau misalkan di swasta mungkin ya udah, yang penting kegiatan kan udah terlaksana. Iya. Tapi kalau di pemerintahan enggak, harus cari akal lagi gimana caranya itu realisasi bisa 100% walaupun kegiatannya udah jalan. Terkesannya seperti bakar duit. Iya. Tapi makin kesini gue melihatnya itu adalah salah satu cara pemerintah untuk mendistribusikan kesejahteraan juga sebenarnya. Oke. Dengan cara, kan pemerintah itu kan nggak mungkin program itu cuma bansos, ngasih Iyalah. duit ke rakyat yang tidak mampu gitu kan. Salah satunya juga dengan program itu kan dia ngasih uang juga ke masyarakat Secara tidak langsung. Misalkan dengan tadi yang gue cerita itu nyewa vendor. Itu kan ada pihak ketiga ya. Pihak berarti? ketiga kayak gitu. Ya ada apa namanya? Plus tergantung cara melihatnya lagi-lagi. Sudut pandang tergantung cara lagi-lagi melihatnya. sudut pandangnya kan. Oke. Tapi ini menarik juga nih, apa namanya? Kalau misalkan di lingkungan lu sendiri lah, Oke. masih banyak gak sih? Atau minimal dari sekian banyak teman lu nih, yang di tongkrongan, yang di kampus segala macam, yang kerja di pemerintah tuh ada siapa aja sih? Ada berapa banyak? Nah ini bener nih kata lo, pembahasan menarik. Di circle gua, terutama teman-teman SMA lah, teman-teman SMA gua dan teman-teman kuliah yang beda kampus, rata-rata emang mereka pada di startup jatuhnya. Iya kan? Iya, karena kayaknya teman lu yang kerja di pemerintah gue doang jangan-jangan. Iya, emang bener. Baru lu doang yang kerja di Sama Risma. pemerintahan. Oh, sama Risma juga ya. Jadi gini sih gua ngeliatnya ya, kenapa ya kita tahu lah sekarang nyari pekerjaan itu kan emang susah banget, nggak segampang yang orang tua sih nyuruh. Kadang-kadang malah ada teman gue yang cerita tuh suka dibanding-bandingin, itu aja udah dapat kerja, ini aja kok kamu belum gini-gini. Nah itu lagi-lagi karena lapangan pekerjaan yang memang sulit, dan kebetulan saat ini terutama lagi pandemi, pas waktu itu kan pandemi lagi orang-orang nggak ada PSBB, akhirnya mereka lebih ke main ke digital kan. Tingkat masyarakat untuk ngelihat sosial media itu lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Nah, menurut gue mulai dari situ hype-nya. Nah, hype dari situ ada peluang para lulusan sarjana lah. Itu ngambil peluang ya itu tadi, ikut kelas digital marketing. Pun sekarang malah ada beberapa kampus yang buka mata kuliah digital marketing. Iya, betul. Nah, kalau gue sendiri kan gue belajar digital marketing secara otodidak dan dari course-course itu juga. Dari course, cuman gue nggak mampu yang puluhan juta tentunya. Gue yang receh-receh aja lah. Ratusan ribu range-nya. Iya, ratusan ribu, cuman banyak lah beberapa. Karena kebetulan gue mikirnya pas waktu itu gue nggak punya basic tentang digital marketing. Ya kita tahu belajar sosiologi itu kan tiap harinya tidak diajarin jualan. Belajarnya teori dan esai gitu kan, nggak diajarin jualan. Nah itu gue secara otodidak, terus pengen tahu ikut banyak pelatihan digital marketing, entah itu sosial media, SEO, ads dan CRM dan lain sebagainya. Nah karena gue ngelihat peluang ini ada, dan banyak sekarang di platform-platform pekerjaan, lowongan pekerjaan itu buka lowongan pekerjaan ya tentang digital marketing. Nah, gue lah ngelihat peluang di situ. Nah, teman-teman gue juga yang tadi balik lagi ke pertanyaan lu, mereka sama pemikiran yang kayak gue, ngelihat peluang sih, lebih ngelihat peluang daripada gue nganggur. Gitu. Oh iya. Ini lagi-lagi tentang segmentasi ini ya. Tapi gue nggak ngerti. Dulu tuh orang tua gue juga gitu ya. Orang tua gue tuh nyokap gue PNS itu dia udah ambisi jadi PNS tuh kayak semenjak kuliah anjir. PNS tuh. Kayak udah nggak tahu lagi kalau kerja tuh ya kayaknya PNS doang gitu. Lebih ngamanin jangka panjang ya berarti. Karena dapat gaji bulanan pasti dan lalu kan juga dapat gaji bulanan pasti lo juga. Kan bisa aja nanti di layoff. Bisa di-cut, apalagi pas waktu yang pandemi kemarin kan startup besar. Ya lu tahu sendiri pastinya itu termasuk teman kita juga ada beberapa yang kena. Iya, yang kena cut. Ya gue ngelihatnya kenapa pada lebih milih PNS ya
bisa dibilang cari aman sih menurut gue. Cari aman, tapi ya lu harus bisa nggak ngelewatin rintangan. Untuk cari aman itu kan pasti ada rintangannya. Yeah, nah yeah. itu lu bisa nggak gitu loh. Nah kebetulan lu bisa nih. Tapi gue bukan PNS. Oh gitu ya, emang Yeah. lu di pemerintah itu boleh dijelasin nggak apa perbedaannya gitu? Perbedaannya, kalau PNS itu kan dia struktural. Oke. Jadi kayak ya sebenarnya ada dua sih PNS itu setahu gue. Ada yang struktural, ada yang fungsional. Kalau fungsional tuh lu di istilah ibarat kasarnya gini, kalau yang struktural tuh lu naik golongan, naik jabatan tuh ngalir aja 4 tahun tuh pasti naik. Oke. Tapi kalau fungsional tuh itu udah berbasis kinerja. Kayak lu ngumpulin kreditnya itu lu tabung, lu bisa naik golongan kemudian. Oh gitu, ya. Nah kalau gua kan bukan ASN, Oke. jadi gua tuh tenaga kontrak. Oh ibaratnya. tenaga kontrak. Nah ini sistemnya tuh lebih fleksibel, maksudnya dari segi rekrutmen lebih fleksibel, ya kayak gitu-gitu sih jadinya. Jadi nggak serigid itu. Tapi kan lu di ASN ya. Nah kalau di ASN itu lingkungan lu nih, gue ngomongin sekarang tentang partner-partner kerja lah. Seumuran atau gimana tuh? Kagak juga, banyak jelas yang lebih. Nah itu salah satu culture shock gue juga waktu gue pertama kali kerja. Nah culture shock-nya gimana tuh? Ibaratnya gini, dulu gue kerja di NGO yang Oke. ibaratnya penuh dengan anak muda. Nah, Ngobrol sama bos gue aja bisa lu gue. oke ya. Tapi kan begitu masuk pemerintahan nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa. Pakai baju kerah ya kalau Pakai baju berangkat ya? selalu kerah. Iya. Pakai baju selalu kerah. Terus ngomong ke atasan tuh harus selalu lebih sopan kayak gitu. Pakai kata-kata izin segala macam gitu. Notot ya, notot. Notot mohon izin Bu kayak gini kayak gitu. Notot enggak sama emot itu biasanya Oh, lagi. iya, itu juga. Oh, gitu. emot apa namanya sujud sungkem itu. Suka ya. Iya. Berarti lebih. Emang lu nggak ada emot gitu dipakai? Beberapa sih, tapi gue selama ini kayak gue enggan buat memberikan emot itu, tapi gue lebih menghargai dengan cara kalimat yang lain karena ya tadi karena kan seumuran ya gue mikirnya kalau seumuran itu lebih santai jadi nggak harus pakai emot kayak gitu sih. Cuman kalau yang lu mungkin kalau gue juga di posisi lu ya mau nggak mau pakai emot juga. Tapi maksudnya ini gue sih berasumsi ya banyak orang yang khususnya Gen Z milenial gitu yang minatnya tuh tidak sebesar itu untuk jadi kerja di pemerintahan. Salah satunya itu juga karena yang kaku sistem. Oh iya. Sistem yang kaku terus kurang gaul lah ibaratnya. Kurang gaul. Tapi dalam kenyataannya sih gue lihat sebenarnya banyak juga anak muda yang gaul gitu di luar tapi tidak di kantor. Oh iya benar. Ya balik lagi ke pribadinya sih sebenarnya. Iya, bagaimana pribadi ini menyesuaikan diri ya di lingkungannya. Nah, kalau lu sendiri tadi lu kan ngomongin culture shock tuh. Cara lu buat ngatasin itu gimana tuh di pemerintahan itu? Nikmatin aja. Oh, nikmatin. Dan udah terbiasa ya? Dan jadi lama-lama terbiasa. Ya, oke. Tapi ini gue pengen ngebahas juga soal ini teman-teman kita khususnya yang sekolahnya kedinasan. Ini buat gue fenomena menarik. Kenapa? Gue nggak ngerti ya. Ini katanya kan mata kuliah anak sosiologi sekarang kan ada sosiologi kepemudaan itu kalau nggak salah. Iya. Yang Sociology of Youth. Iya benar. Yang sekarang ini kan. Kalau misalkan kita lihat trennya sekarang banyak anak muda yang milih kerja buat di startup. Terus banyak juga dari mereka tuh yang dari sekolah itu udah belajar coding segala macam. Pikirannya tuh udah kayak pokoknya yang ada di kepala gue tuh gimana caranya gue jadi Mark Zuckerberg lah gitu intinya. Tapi di satu sisi ada juga orang-orang yang masih kepikiran gue pengennya begitu lulus SMA gue masuk sekolah dinas biar gue langsung jadi PNS gitu. Nah itu menurut lu gimana tuh Lal? Orang-orang yang gue tidak berusaha untuk mengkonfrontasi ya, tapi kayak ini orang melawan arus gitu. Dari kebanyakan arus yang sekarang lagi hype gitu. Menurut lu gimana lah? Ini ya berarti maksud lu ini lebih ke cara buat mereka survive ya? Lebih ke cara mereka buat survive dan kok bisa mereka masih bisa kepikiran itu? Kepikiran yang Untuk bisa sekolah kedinasan ngejar PNS di sementara arusnya sekarang lagi banyak banget orang yang gue pengennya di startup sih kayaknya lebih ini gini. Kalau menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi dulu gue termotivasi, gue kan pas waktu jadi anak sosmed lah ibaratnya kan gitu kan, anak sosmed kekinian gitu kan. Dulu gue juga menganggap megang sosmed itu cuman gitu-gitu aja, cuman ngupload doang. Ternyata enggak, susah banget. Pokoknya banyak lah yang dikerjain. Jadi dari pengalaman situ gue nggak mau menyepelekan suatu pekerjaan karena pasti punya kelebihan kekurangan sama resikonya masing-masing. Nah balik lagi ke pertanyaan lu, kenapa ada orang-orang yang masih pengen
ngejar buat kedinasan dan kenapa orang yang pengen ada beberapa sedangkan sekarang tuh lagi kerja lagi hype di startup. Jadi sebelum kuliah itu gue sadar kayak tadi yang lu bahas jadi wisudawan terbaik lah atau punya IPK tinggi. Menurut gue itu nggak jadi suatu hal yang penting, tapi hal yang penting ini adalah experience, pengalaman. Karena ketika beberapa company gue pernah ngerjain assessment di sana dan ada ngadepin proses interview, itu nggak pernah ditanya nggak pernah dinotis gitu, entah IPK tinggi, terus dapat wisudawan terbaik lah, prestasi itu nggak pernah dinilai, tapi yang lebih dilihat tuh pengalaman. Nah ketika ini udah ada pengalaman, barulah lu bisa menjadi pertimbangan sama si HR ini. Nah untuk mencapai tahap itu, menurut gua sebagai sebagai yang fresh graduate, itu lu nggak cukup kalau misalkan hanya bekal dari belajar di kelas, apalagi sebagai kita yang lulusan sosiologi cuman setiap harinya tuh belajar teori-teori aja. Nah, nggak diajarin jualan. Iya, nggak diajarin jualan. Jadi gue pernah ngelihat dari Pak Nadim di YouTube Short muncul kan. Gue lagi ngelihat sosmed, dia bilang gini. Ibaratkan itu seorang fresh graduate, itu tuh mereka tuh hanya belajar gaya bebas. Ibaratkan gitu. Dan gaya bebas hanya di kolam renang, analoginya gitu. Ketika mereka lulus, analoginya adalah mereka kecebur di laut. Tapi mereka cuma bisa gaya bebas aja. Sedangkan lapangan pekerjaan dituntut dia harus bisa apa aja. Segala jurus harus bisa keluar. Segala gaya harus bisa. Gaya bebas, gaya katak, gaya punggung. Itu bener. Nah, untuk mencapai tahap itu adalah ya lagi-lagi tadi ikut course online, mau belajar otodidak. Jadi kenapa orang itu kenapa lulusan S1 banyak sekarang kan, ya gue nggak menyalahkan mereka yang lagi nganggur gitu, karena emang sesusah itu nyari pekerjaan. Tapi untuk menghadapi kesulitan itu mereka juga harus berusaha gitu. Berusahanya dalam arti ya tadi yang dibilang Pak Nadim kan, menurut gue tuh relate banget. Terus kenapa orang tadi tetap tetap ngejar impiannya buat jadi PNS, karena mungkin tadi ada stigma yang bilang menantu idaman, terus dia ibaratkan cari aman. Cuman kan untuk harus cari aman itu harus ngelewatin rintangan-rintangan yang menurut gua nggak gampang gitu. Berat. Itu karena cita-cita dan keinginan banget sih buat jadi PNS itu. Dan ketika mereka nggak bisa menghadapi rintangan itu karena sulit itu, baru mereka cari alternatif, yaitu yang lagi hype aja kita ceburin gitu. Sih. Itu yuk buat gue relate sih, karena ini gue kan bekerja ini dengan beberapa teman gue kan dari sekolah kedinasan juga. You name it lah, ada stage, ada stand gitu. Gue bekerja dengan ada beberapa teman gue yang di kantor tuh yang dari sana. Tapi again emang sekolah kedinasan tuh mungkin menjamin lu masuk jadi PNS ya, tapi tidak menjamin skill lu juga sebenarnya. Gak menjamin skill tuh maksudnya gimana? Karena dalam kenyataannya ketika lu bekerja, lu belum tentu juga sesuai dengan yang bidang lu kerja waktu lu sekolah gitu. Berarti sama kayak digital marketing dong ya? Yang harus serba bisa tadi. Tapi kan jadi nggak harus sesuai dengan backgroundnya gitu. Oh iya. Oke. Kayak contohnya ini misalkan yang udah pasti dikerjain pemerintahan tuh kaitannya kerjaan administratif tuh seabrek. Iya. Tapi di stan lu nggak belajar itu. Iya. Ya. Jadi walaupun lu anak stan, akuntan gitu, tapi begitu masuk di kantor, ya lu belajar lagi sebenarnya. Dengan gua apalagi kita bukan anak sekolah kedinasan. Iya, benar. Iya kan? Tapi begitu masuk ya harus belajar itu juga. Berarti harus dituntut ya? Dituntut, harus serba bisa. Apalagi kalau masih muda anjir, bikin laporan segala macem buset. Kalau tapi yang tadi soal ngomongin lingkungan teman kerja lu ya. Jadi ini nggak sih kalau di pemerintah kan karena umurnya pasti beda jauh dong sama lu. Iya, beda jauh. Jadi tempat buat ya udah lu aja Jack yang kerjain. Ya udah Jack lu aja yang kerjain. Jadi ya udah ada Jack gitu. Jadi andalan nggak sih? Beberapa tempat kayak gitu, beberapa hal. Beberapa. Tidak semua sih, karena ada beberapa hal yang emang gue pun belum ngerti. Atau misalkan gue tidak punya kewenangan untuk mengerjakan atau menentukan suatu hal gitu. Tapi khususnya untuk kerjaan-kerjaan yang quote-unquote pelaksana gitu, bikin laporan, terus kayak bikin SPJ, pertanggungjawaban lah gitu waktu lu dinas keluar kota gitu misalkan. Nah itu banyaknya emang gue yang muda-muda lah. Tapi di satu sisi gue anggap itu juga proses pembelajaran. Iya benar-benar. Gue waktu awal mula ngantor
di kantor gue sekarang, gue inget banget kerjaan gue selama 3 bulan itu hanyalah bikin notulensi. Notulen. Dan gue sampai nangis anjir. Serius lu sampai nangis? Seriusan gue sampai nangis bikin notulensi. Kenapa emang? Lu bayangin aja, kita dulu waktu skripsian, gue tuh buat bikin kan kita banyak wawancara kan di transkrip. Itu gue pakai joki. Oh sampai segitunya? Karena gue sebutak itu dengan kerjaan notulensi Selama 3 bikin bulan ya? Karena gue sebegitu butaknya waktu skripsian. Oh pas waktu skripsian. Waktu skripsian, iya. gue tuh kan pakai joki buat transkrip. Karena untuk bikin notulensi, terus bikin transkrip itu gue sebutak itu. Nah, waktu gue masuk kantor, gue disuruh kerjaan bikin notulensi. Kan itu kan sebenarnya sama aja kayak bikin transkrip, Iya, 11-12. Ya nangis lah gue. Jadi kayak bosen ya, apa sih gitu? Iya. Kayak anjir ini kerjaan gue jobless banget, kayak useless anjir. Ya. Bukan jobless, useless banget kayak. Itu pas waktu lu sebelum yang di sekarang ya? Enggak, di tempat gue yang sekarang. Oh di tempat yang sekarang. Berarti anggapannya itu 3 bulan jadi masa probation lah ya? Iya, kerjaan gue tuh cuma bikin notulensi. Sampai gue nangis anjir notulensi ini rapat panjang bet, gue disuruh bikin notulensi gitu. Tapi sekarang gue baru dapet hikmahnya dari Hikmahnya gimana tuh? Jadi maksudnya gue lebih ngerti substansi gue itu tadi. Oh, oke. Apa namanya lebih kan dengan bikin notulensi itu kan lu sebenarnya belajar. Iya, secara nggak langsung Secara juga. langsung lu belajar. Jadi kayak orang-orang ngelakuin diskusi, ngelakuin pembahasan, lu disuruh diem tapi lu disuruh mencatat kan kalau lu bikin notulensi itu. Lu Nggak diem, mau lu memperhatiin ya? mau nggak mau kan karena lu mencatat itu kan lu Iya, memperhatikan. iya. Nah dari sana jadi ngerti. Oh, Kayak iya. gini tuh pembahasannya gitu. Oh ngomong tuh di substansinya tuh ini gitu. Oh jangan ngomongin B waktu lu ngebahas C kayak gitu loh. Oh, iya. Jadi ngerti sih walaupun awalnya nangis-nangis tadi bikin notulensi. Ya bener, jadi memang sebenarnya sama sih kayak di startup. Ya gitu juga ketika lu disuruh yang bukan pekerjaan lu, karena sekarang ada istilah tuh kalau kerja di startup itu palu gada. Oh palu mau gue ada semua. Iya, jadi apa aja tuh dikerjain gitu. Padahal bukan job desk kita gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita nganggapnya itu hal positif ya bener kata lu, jadi pembelajaran buat kita sendiri. Iya jadi pembelajaran. Kalau misalkan di pemerintahan tuh ini juga ngomongin tentang palu gada. Di pemerintahan itu ada PPK namanya, pejabat pembuat komitmen. Itu biasanya yang ngurusin kayak pengadaan jasa, pengadaan barang gitu. Intinya itu pekerjaan sangat-sangat administratif intinya. Dan banyak teman-teman PNS itu setahu gue itu menghindari untuk jadi PPK karena administratif banget pekerjaannya. Tapi gue pernah dengar dari salah satu direktur itu di salah satu kementerian lah. Sebenarnya lu penting banget buat ngerasain jadi PPK. Kenapa? Karena lu jadi ngerti, bukan hanya mengerti secara substansi, tapi juga prosesnya itu lu jadi paham. Oh kalau ini tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Oh ini tuh harusnya dikasih ke sini gitu. Jadi ya lagi-lagi betul proses pembelajaran harus palu gada iya, tadi. bener. Untuk mencapai sebuah kesuksesan ya, ibaratnya gitu kan. Intinya misalkan kayak lu paham betul secara substansi nih. Iya. Wah ini tuh harusnya begini, tapi lu nggak ngerti yang di belakang layar regulasinya kayak gimana. Paham. Mungkin kalau dibandingin dengan startup gini, startup gini kali ya. Ketika kita belajar pengen ada, kan digital marketing tadi ada banyak bidangnya. Ketika mau ngespesifikasi bidangnya itu, lu harus paham dulu dasarnya itu digital marketing itu seperti apa. Nah. Baru ketika itu udah terlewati, bahkan udah paham substansinya dari digital marketing, baru lalu bisa lari ke milih salah satu gitu. Mungkin menurut gua itu kali ya kalau di startup ya seperti itu, harus tahu dasar-dasar digital marketing. Kayak gua dulu digital marketing dulu, terus habis udah gua merasa udah paham, baru gua lari ke sosial media sudah paham, gua lari ke SEO. Ketika SEO makin spesifik ya? Iya makin spesifik, tapi ya gue harus tahu substansinya dulu. Seperti digital marketing itu seperti apa sih gitu. Inilah gue pengen balik lagi ke tema besar kita nih, tentang hype-nya startup dan orang mulai meninggalkan paradigma lama yang PNS itu udah the best banget. Menurut lu apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Peluang sih, dan bingung daripada nggak kerja. Iya, daripada nggak kerja ya udah yang kesempatan yang ada sekarang kita terobos aja lah gitu. Dan malah sekarang tadi udah dibahas juga banyak platform edukasi yang bikin itu jadi kapitalisasi gitu, puluhan Bahkan orang gitu. rekrutmen PNS pun itu dikapitalisasi loh. Banyak orang bikin kursus juga kan tentang Oh iya bener banget itu, jadi banyak buka-buka les gitu ya kan. buka les CPNS kayak gitu. Wah ini sumpah ladang duit sih anjing gitu gue. Tapi sekarang kerja di startup itu ada tantangannya. Mungkin lu pernah dengar juga yang kemarin sempet jadi hype berita, pekerja startup tuh digantikan sama AI. Nah itu jadi ketakutan juga sih. Tapi tergantung cara kita ngelihat aja. Itu kan AI kan ibarat kan
robot yang ngambil data-data dari internet terus dijadikan sesuatu yang kita pengenin kan. Iya, dia bisa memproses sendiri ya. Iya, bisa memproses sendiri. Tapi itu menurut gue bisa ditangkis ya. Otak manusia kan tidak tergantikan dengan otak robot kan, ibaratnya gitu kan. Dan itu ya tergantung cara kita melihat sih. Nah kalau di pemerintah tuh gimana tuh? Takut gak ngeliat AI itu? Wah ini sebenarnya pembahasan yang lucu nih buat gue kalau pemerintahan dan AI ini aja. Karena kemarin tuh gue nggak ngerti ya sebenarnya itu kepake bener apa enggak. Tapi kemarin beritanya tuh sempat hype. Iya. Jadi ada satu kementerian yang dia bikin acara itu pakai ini apa VR. Iya. Yang virtual reality. Iya. Oh iya. Lu tahu kan? Pernah lihat gua. Itu sebenarnya buat gua lucu juga sih sebenarnya. Karena kayak lebih efektifnya zoom aja daripada lu bikin VR gitu. Berarti emang apa ya? Suasananya itu emang beda ya kalau ketika yang benar manusia kan. Nah, suasananya beda-beda. Tapi kalau ngomongin soal AI dan pengambilan kebijakan, menurut gue untuk beberapa pekerjaan memang AI itu bisa menggantikan sebenarnya. Untuk beberapa posisi di pemerintahan, khususnya pekerjaan administratif. Iya. Kayak misalkan pencatatan itu kan sebenarnya. Tadi notulen lu nggak kepake dong? AI itu kan sebenarnya udah bisa kan bikin notulen. Lu nggak perlu ada lu kan? Iya sebenarnya. Kayak pekerjaan-pekerjaan yang notulensi itu kan sebenarnya kayaknya bisa dipakai AI. Iya. Google Text itu kan dia bisa kan. Bisa. Record dari rekaman gitu dijadiin tulisan terus pakai AI terus dia udah bisa ngambil kesimpulan sendiri gitu. Bener. Kan nggak perlu gue yang mikir kesimpulannya apa ya. Iya, AI udah kan bisa. Iya. Tapi paling cuma ngerapin doang. Iya, kan? ngerapin dikit-dikit doang. Tapi kalau di pemerintahan menurut gue yang lebih sulit dan tidak bisa digantikan oleh AI itu pengambilan kebijakannya. Oh iya itu tidak bisa. Itu menurut gue teknologi sekarang belum bisa mencapai itu sih. Iya benar. Misalkan kayak oke lah mungkin AI bisa membaca kayak misalkan wah ini rumah sakit ini kekurangan dokter sehingga misalkan anggarannya butuh nih, dia butuh tambahan anggaran buat nambahin dokter. Tapi aspek-aspek di samping itu mungkin AI belum bisa menjangkau tuh. Kayak misalkan kondisi jalan itu masih butuh orang itu buat nilai. Iya benar. Buat lebih ngambil keputusan kan, karena yang nanggung resikonya kan pemerintah juga kan nantinya kan. Apalagi misalkan dalam konteks kerjaan gue di perencanaan gitu ya. Kalau di perencanaan tuh ada strategi tuh namanya bukan strategi tapi metode namanya tuh foresight. Itu apa tuh? Jadi kalau dulu itu perencanaan itu katanya hanya berusaha untuk gimana kita bikin perencanaan untuk menanggapi di masa depan fenomena yang kemungkinan terjadi di masa depan. Oke, prediksi masa depan. Prediksi di masa depan kita mau ngapain? Iya. Nah tapi kalau foresight itu dia udah bagaimana kita membentuk masa depan. Oh iya. Jadi masa depan itu mau kita bentuk tuh kayak gimana sih? Ini bisa dilihat kayak misalkan di investasi aja misalkan. Kita investasi itu pengen fokus ke investasi padat karya buat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya atau misalkan di investasi yang mungkin nggak padat karya tapi potensi pemasukan negara ini lebih besar. Tapi risikonya pengangguran banyak. Gitu. Nah itu kan keputusan-keputusan kayak gitu tuh AI mungkin belum bisa ngambil keputusan kayak gitu. Iya. Mana yang lebih perlu gitu. Kalau dari yang digital, terkhusus digital marketing, AI itu emang bener membantu. Tapi ketika apa ya? Karena kan gue juga hubungan sama desainer kan. Oke, misalkan si AI ini bisa ngebikin desain yang kita mau. Tapi menurut gue ya unsur-unsur kreatifnya masih beda loh sama manusia. Jadi feel-nya tuh apa ya? Maknanya tuh emang beda. Apalagi pas waktu gue megang di sosial media itu kan setiap hari kan harus ada gue bikin briefnya terus gue serahin ke desainer. Gue bayangin kalau misalkan brief itu dibikin sama AI mungkin orang-orang tuh nggak tersentuh gitu sama konten yang gue buat. Feelnya tuh emang beda. Jadi oke, takut iya, tapi menurut gue jangan mindsetnya tuh jangan dijadiin ketakutan tapi lebih untuk membantu. Itu gue sepakat sih, di pemerintahan juga perlu kayak gitu tuh. Wah itu kalau ngomongin di pemerintahan dan AI ini, karena lu ngomong soal teknologi, gue jadi mikir yang tadi sempat kita bahas juga tuh tentang banyak banget aplikasi pemerintahan tuh. Oke. Kalau kata Jokowi kan pemerintahan tuh punya 24.000 set aplikasi gitu. Ngabisin anggaran loh. Emang. Tapi gue juga nggak ngerti ya. Kalau waktu itu gue pernah ngobrolin sama si Nesa nih di podcast ini juga, Postal Project. Kita tuh belum jadi satu kanal tuh buat aplikasi itu. Kalau misalkan katakanlah kayak misalkan perusahaan gitu, startup gitu. Ya lu buat mengakses layanan tuh semudah ya, lu buka aja aplikasinya. Semua layanan di perusahaan A, di startup A tuh udah ada semua. Tapi di pemerintahan tuh belum bisa. Kayak misalkan lu mau ngecek status BPJS lo, itu aplikasi sendiri. Mau bayar samsat,
aplikasi sendiri. Jadi tidak terintegrasi menjadi satu ya? Belum jadi satu pintu. Iya, belum jadi satu pintu. Belum jadi satu layanan. Itu beda banget dengan kalau waktu itu NASA dia nyebutnya yang ini yang di pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris itu dia udah satu pintu lewat satu website. Selain menyedot anggaran yang tinggi, berarti itu juga mempersulit masyarakat dong. Kalau misalkan kondisinya seperti itu. Betul, gue sepakat. Karena ini kayak mungkin lu tahu tentang satu layanan aplikasi gitu, tapi lu nggak tahu aplikasi yang lain. Iya, benar. Kayak misalkan lu pengen ngecek status BPJS lu tadi, tapi lu nggak tahu aplikasinya. Iya. Yang lu tahu cuman aplikasi ngecek Samsat gitu. Iya, beda aplikasi masalahnya. Satu aplikasi kan, biar mempermudah gua juga gitu. Sementara ada banyak aplikasi di kementerian lain tuh yang lebih bagus. Maksudnya yang bukan bagus, tapi kita perlu tahu juga. Kayak misalkan aplikasi di Kemenlu, waktu itu gue tahu. Di Kemenlu itu dia punya aplikasi, itu bisa ngurus visa lu kalau nggak salah. Bisa ngurus visa lu, sama di aplikasi itu ada tombol darurat. Jadi kalau misalkan lu ada di luar negeri, dan lu dalam keadaan darurat, lu tinggal klik tombol itu aja, nanti KJE, Kedubes RI terdekat, itu bisa ngontak lu. Oh, oke. Itu kan sesingkat itu ya? Sesingkat itu kan aplikasi yang perlu diketahui sebenarnya. Iya, benar. Cuman masalah ini tersebar. Baik lagi nih ke pembahasan yang tadi tuh. Kalau pemerintah itu juga kerjasama nggak sih sama startup? Oh banyak, jelas. Ada. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak yang tadi, yang belakangan orang mungkin tahu lah tentang Merdeka Belajar itu. Itu kan dia ada kerjasama dengan startup untuk memberikan itu tuh yang magang itu. Sebelumnya kan nggak diakomodir kan. Kampus Merdeka ya? Iya, yang Kampus Merdeka itu. Itu kan dia memberikan kesempatan untuk magang tuh. Oh iya. Iya kan? Iya. Itu kan dibuka kanalnya lewat Merdeka Belajar itu. Nah, yang menurut gue penting juga soal ini sih kalau ngomongin Merdeka Belajar ya, interkoneksi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Itu kan kanalnya juga di pemerintahan. Maksudnya yang bisa menjembatani itu salah satu. Oh iya, benar banget. Ya tadi yang pembahasan gue bilang tadi, ketika pemerintah mewadahi lewat tadi program-program kampus Merdeka, sebenarnya nggak dari kampus Merdeka aja ya. Gue jadi ingat beberapa startup itu emang, jadi kan kampus Merdeka itu dia tuh kerjasama sama beberapa company startup, dan company startup ini nanti ngebuka lowongan internship buat terutama fresh graduate. Ketika fresh graduate-nya udah masuk ke situ, setahu gue juga biaya untuk internshipnya ini nanti yang nganggarin itu dari kampus Merdeka. Dan ketika mereka udah lulus internship, terus mereka kan pastinya dapat pengalaman dong, dapat bekal. Dan itu menurut gue jadi value dia untuk dapat kerjaan selanjutnya gitu. Jadi bener kata lu, untuk menjembatani tadi. Untuk menjembatani juga salah satunya selain Merdeka Belajar tuh ada juga yang ini, yang prakerja. Iya, prakerja. Itu kan dia kerja sama EdTech kan banyak banget tuh. Iya, benar. Buat ngasih kursus-kursus itu. Ya itu mungkin salah satu jembatannya mungkin. Iya, salah satu jembatannya. Tapi balik lagi ngomongin soal ini nih, antara kerja di pemerintahan atau kerja di startup gitu. Lu sendiri nih sebagai orang yang sudah bekerja lama di dunia startup, berapa tahun berarti lu kerja? 1,5 tahun? 2 tahun juga? 2021 Agustus. Oh berarti 1,5 tahun juga ya sama kayak gue ya? Iya sama lah jalannya. Iya 1,5 tahun. Lu pribadi nih dengan kondisi orang tua tadi yang masih menganggap PNS kayaknya ideal gitu. Lu sendiri masih tertarik gak jadi PNS? Dulu bokap gue itu jadinya tuh gini, PNS tapi dia tuh jadi aparat pemerintah aja. Gue tuh dulu sempat nyobain jadi aparat pemerintah, cuman itu gue kan gap year ya pas waktu lulus SMA itu karena tidak mendapat negeri. Nah ini sama-sama lagi nih, gue sama Ijel tuh sama-sama gap year. Karena gue mikirnya suasana mahal, ya udahlah gue gap year setahun. Dan pas waktu nganggur itu buat ngisi-ngisi kegiatan ya gue nurut aja sama bokap gue, nyuruh jadi nyoba aparat lah, karena gue tahu sulitnya ngurus administrasi itu, surat pengantar dan lain sebagainya. Gue jadi SKCK terus harus belum lagi dimarah-marahin ya kan. Gue jadi dimarah-marahin kenapa? Ya dimarah-marahin sama panitianya lah. Ada beberapa problem yang gini ternyata tekanannya kena banget gitu. Karena gue udah tahu siklusnya seperti itu. Ya udahlah. Yang tadi lagi kenapa lebih milih, dan orang tua gue kebetulan alhamdulillahnya nggak menekan harus jadi PNS sih. Tapi ini ada menarik lagi. Setelah gue yang jalanin jadi di startup, terutama di digital marketing, gue ngerasa
kayaknya enakan jadi pengusaha deh. Cuman lagi-lagi memang ada kelebihan dan kekurangannya sih. Ya semua punya plus minus. Iya, karena ya apa ya? Ya kan tadi tujuannya kan jualan, digital marketing kan. Tujuannya untuk itu. Kenapa gua jualan usaha gua sendiri ya? Gua mikir gitu. Kadang-kadang gua kepikiran kayak gitu. Cuman ya gue siap nggak buat nerima resiko tadi ketika jadi pengusaha gitu loh. Betul. Tapi nah ini mungkin tren baru juga. Gue sendiri nih udah kerja 1,5 tahun di pemerintahan. Gue sendiri juga sebenarnya ngerasa kayaknya lebih enak jadi pengusaha. Berarti tujuan sama dong ya? Pengusaha juga kan? Oh, kenapa tuh? Kalau gue pribadi sih karena ini sebenarnya egois banget. Tapi gue pengen jadi bos untuk diri gue sendiri. Oke, maksudnya gimana tuh jadi bos? Maksudnya sendiri? Kalau di pemerintahan itu kan birokrasi itu tinggi banget. Oh iya. Ada gua, atas gua tuh ada kasubdit gua, kasubdit ada direktur, ada deputi. Tingkatnya banyak banget ya? Tingkatannya tuh banyak banget. Kalau sementara lu jadi pengusaha gitu kan ibaratnya lu langsung jadi bosnya gitu. Nah tapi ya gue juga tahu buat jadi bos itu kan lu harus pernah jadi di bawah juga sebenarnya. Iya benar. Tapi kalau misalkan ini lah ngomongin tentang tadi soal apa namanya? Kalau di pemerintah kan ada birokrasi itu tadi. Lu kalau pengen naik jabatan itu kan ada apa namanya? Ya lu harus jadi staf dulu. Kalau di tempat gua jadi staf dulu, terus kasubdit, direktur, jadi deputi. Atasnya baru udah tuh menteri gitu. Tapi kan menteri jabatan politis. Nah, kalau di tempat lu sendiri jenjang karir gitu emang di startup tuh gimana? Kalau di startup sendiri soal ngomongin jenjang karir ya, sebenarnya sama kayak di pemerintah dari bawah dulu lah berarti. Dan bisa dinilai itu ketika mencapai KPI, jelas mencapai KPI. Dan kan kalau di startup ini kebanyakan tuh sama user. Jadi tektokannya ini tuh ya cuma jadi misalkan kayak gua gitu kan, gua satu bidang. Nah bidang gue ini tuh kan terbagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Nah gue tuh tektokannya tuh lebih sama user. Nanti ketika udah paling nggak 1 tahun, ketika udah 1 tahun baru gue dapet rekomendasi. Dan itu pun gue harus nyicipin, misalnya user ini kan membawahi beberapa bidang. Ketika gue ada di bidang A misal, gue harus nyicipin dulu di bidang B itu gimana, di bidang C itu gimana, di bidang D itu gimana. Jadi ketika gue udah terjun di bidang semua 4 bidang tadi, barulah itu yang nilai user sih. Dan kebetulan gue belum pernah jadi user. Ketika user bilang, oh ini nanti Ijlal bisa nih ditempatin di ini. Ketika gue udah bisa melewati semuanya, pengalaman gue udah ada, barulah gue bisa naik tingkat. Oh, asik. Itu kurang lebih sama juga sih di tempat gue juga gitu, banyak. Untuk jenjang karir ya? Untuk jenjang karir, jadi kayak sebelum lu naik satu level di atasnya itu ya ada, kalau di pemerintahan namanya mutasi namanya. Lu dimutasi ke tempat lain. Kalau kementerian lembaga yang punya kantor di daerah malah bisa lebih gila tuh. Lebih gilanya gimana tuh? Lebih gila tuh dalam artian mutasi tuh bukan hanya bidang kerjanya, tapi kantornya juga pindah. Oh, sampai segitunya ya? Kantornya juga pindah, kayak misalkan beberapa kementerian lembaga yang punya kantor di daerah lah. Lu tadinya jadi staf di kantor wilayah yang DKI, terus lu ditaruh di Halu Uleo gitu misalkan, terus lu ditaruh di Fak gitu, lu ditaruh di Ambon gitu, nanti baru lu bisa naik jabatan gitu. Rintangannya berat ya? Berat. Sampai ke Halu Uleo. Kalau bahasa teman-teman kita yang anak sekolah kedinasan tuh ini agak repot tuh kalau misalkan lu baru lulus dari sekolah kedinasan lu, terus lu ditaruhnya langsung di tempat yang 2 kata berulang. Apa tuh? Fak, terus namanya toli-toli gitu. Pokoknya daerah-daerah yang benar-benar baru kita denger lah. Yang baru kita denger lah. Namanya. Khususnya kita orang Jawa yang denger ya gitu. Itu kayak wah itu momok banget sih gitu. Tapi ngomongin lagi nih ke perspektif orang tua ya soal PNS. Gue malah tadi sempat kepikiran ketika lagi ngumpul circle gitu kan. Pasti kan kalau kita lagi main kan salaman dong sama orang tua teman kita kan, lagi rame-rame gitu. Pas satu salaman nih kan ditanya kan kerja di mana gitu. Bikin insecure tuh. Apalagi kalau temen gue yang nganggur, gue tuh kasihan gitu loh. Anjir paket ditanya gini lagi. Maksud gue ya gimana ya, namanya orang tua nggak bisa nyalain juga sih, nggak apa-apa gitu kan. Terus pasti kalau orang yang jawab, iya bu sekarang udah jadi PNS, pasti dijawabnya gini, wah enak ya. Tapi kalau misalkan dijawabnya di startup bu digital marketing, oh jadi jawabannya tuh beda gitu. Kalau misalkan gue ditanya kan kerja di mana, ya di bagian digital marketing. Oh, sebenarnya kalau temen gue udah jawab, iya bu udah jadi PNS baru kemarin masuk dinas di sini. Wah alhamdulillah enak ya gini-gini. Langsung dipuji. Biasanya itu pertanyaan begitu, udah jadi pejabat eselon belum? Kayak gitu tuh. Itu sih yang bikin ya orang tua emang mengharapkan PNS gitu. Iya. Itu
itu relate dengan gue waktu gue masih intern di NGO dulu. Relate-nya gimana? Relate itu dalam artian ini kayak misalkan pas lagi kumpul gitu keluarga ditanya kesibukannya sekarang apa, kerja di mana. Masih intern Bude di NGO itu apa ya? Iya, ditanya NGO itu apa ya? Harus dijelasin. Kalau PNS kan simpel, nggak ditanya. Pasti oh gitu doang kan. Oh enak ya sekarang gini-gini. Kalau NGO dulu ngejawabnya sulit. NGO tuh apa ya? LSM. LSM tuh apa ya? Bener setuju. Agak ribet sih. Emang mungkin sebagian besar masyarakat kita tuh lebih familiarnya dengan ya PNS. Gitu ya. Dari dulu sih sebenarnya itu. Dan banyak anggapan bilang menantu idaman kan. Iya. Paling banter tuh yang mungkin lebih diapresiasi lagi tuh kalau nggak pengusaha. Terus beberapa pekerjaan yang sifatnya profesi, jadi kayak dokter. Wah itu lebih pujiannya lebih gokil lagi lebih ya. Gokil lagi, bisa sujud-sujud. Bisa sujud. Yaudah nggak suka sama dia suruh nikah sama dia gitu kan. Dokter, terus pengusaha, pengacara. Ya. Tapi kalau startup tuh kayaknya orang masih ini apa ya? Ini gitu. apa ya? Ya karena hype-nya itu kan baru di pas waktu pandemi, sedangkan yang seumuran kita kita ya emang lagi hype gitu, sedangkan orang tua kan paling sekarang cuman mainnya kan kalau ngeliatin ada iklan kan langsung di skip, dia nggak mikirin ternyata pembuatan campaign dari startup ini tuh serumit itu di belakang layarnya. Di belakang layar tuh susah banget gitu. Kalau orang tua kan ya taunya yang simple aja, PNS, oh udah PNS gitu. Tuh gue juga jadi ingat salah satu ini apa namanya? Gue lupa lagi waktu tahun kapan, tapi mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kala itu dulu tuh dia pernah bikin statement kalau bisa anak-anak muda tuh sekarang jangan kepikiran semua untuk jadi PNS lah. Iya. Gue ingat banget Pak Yusuf Kala tuh pernah bikin statement bilang itu. Karena waktu itu pertimbangannya kalau dia mikirinnya lebih ke GDP sih kalau nggak salah waktu itu. Tingkat GDP-nya ya. Yang di swasta kan lebih ngebus sebenarnya ketimbang yang di pemerintahan. Ini ya lebih ngebus tuh dalam arti karena lapangan kerja lebih banyak satu. Terus kayak gue nggak tahu, tapi mungkin dari segi salary juga dia kan lebih dinamis gitu maksudnya. Kalau pemerintahan kan flat, maksudnya ya gaji tuh udah ada range ya golongan sekian tuh gajinya ini, golongan sekian tuh gajinya ini. Tapi kalau di swasta kan dia bisa lebih apa ya, mobilitasnya lebih terbuka gitu ibaratnya. Kalau ngomongin soal itu kebetulan juga kan bokap gua kan usaha ya, usaha apa? Dari gua kecil tuh memang menjalani usaha gitu. Itu yang gua lihat nggak enaknya itu adalah pertama penghasilannya itu dinamis, dalam arti ketika lagi ada ya ada, ketika lagi nggak ada ya nggak ada pemasukan. Pas lagi gede bisa gede bener. Iya, sekalinya ada tuh dapatnya. Gue tahu juga baru sekarang sih, makanya gue sekarang pelan-pelan buat ngepelajarin usaha bokap gue. Ketika udah dapet, wah iya ya, emang gede banget gue akuin. Tapi kalau sekalinya nggak ada, itu tuh bisa, apalagi pas waktu baru bokap gue merintis. Sekali nggak ada tuh nggak dapet sama sekali. Jadi emang itu di dunia usaha ya. Di dunia usaha. Jadi kan kalau mungkin orang tua kita yang sekarang lah yang banyak pemikirannya masih PNS karena tadi cari tempat aman. Iya. Kalau bulanan ada ya. Terus nanti pensiun juga ada tunjangan pensiun. Ada tunjangan pensiun dapat. Kalau jadi pengusaha kan ya bulanan nggak pasti. Iya. Terus pensiun juga nggak dapet. Nah mungkin itu kali yang masih dilihat. Lebih ke nyari aman ya. Cari aman. Ya mungkin sih ya. Tapi gue nggak ngerti juga. Mungkin ya sebenarnya ya. Nanti waktu katanya kan pembukaan CPNS ini bakal buka nanti September katanya. Gue sih ngerasa even teman-teman kita sekalipun yang sekarang udah kerja di startup gitu banyak. Gue yakin pasti kayaknya bakal banyak yang daftar juga sih. Kenapa tuh? Prediksi lu bisa bilang gitu? Gue bisa bilang begitu karena 1-2 teman gue yang kerja di startup, mereka bilangnya gitu. Ya gue nggak bisa mengeneralisir memang. Alasannya apa mereka? Mereka tuh lebih ke ini sih, kayak gue nggak tahu kalau di sini pensiunnya nanti gimana, satu. Terus yang kedua, karena keluarga gue nggak ada yang kerja di startup, jadi gue nggak tahu prospek kedepannya tuh gimana. Iya benar. Ya namanya juga apa ya? Mungkin ini sedikit alasan juga kenapa banyak teman-teman kita tuh yang milih sekolah kedinasan untuk jadi auto PNS gitu misalkan. Kalau lu kerja di swasta kan lu kerja untuk sebuah PT gitu kan, untuk sebuah CV gitu misalkan, CV gitu. Tapi kalau lu kerja di pemerintahan kan lu kerja untuk sebuah organisasi namanya tuh negara. Iya, lebih besar cakupan. Yang mana negara ini kan bisa bangkrut kalau bubar. Iya. Sementara kan negara kita kecil banget kemungkinan untuk bisa bubar gitu. Kecil banget. Jadi bakalan bertahan terus kan? Selama nggak bubar. Berarti dari temen lu ini mungkin kalau gua ngelihatnya startup ini jadi tempat singgah ya? Iya, karena ini juga belakangan kan pembukaan CPNS kan udah mulai jarang.
Iya, benar. Untuk yang PNS kebanyakan kan sekarang yang P3K itu. Karena sekarang pemerintahan tuh gue ngebacanya udah bicara tentang efisiensi juga. Apa namanya, kalau P3K itu kan dia base-nya kan kontrak per 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kontrak per 5 tahun, bisa diperpanjang bisa tidak. Bahkan banyak juga teman gue tuh yang ini apa, dia malah nggak prefer ke PNS tapi prefer yang ke P3K itu. Kenapa emang tuh? Kalau PNS kan ibaratnya kan lu kan kontrak mati sama negara kan. Iya. Lu waktu pensiun ya udah kerjaan lu baru kelar. Iya, kelar. Tapi teman-teman gue ini tuh yang dia niatnya P3K karena gue pengen kerja 1 atau 2 kontrak, jadi kayak 5 sampai 10 tahun. Gue ngumpulin duit, gue buka usaha. Mungkin itu sama kayak pemikiran gue, karena nggak iya, karena nggak mungkin kerja di startup terus, karena bisa aja, apalagi pas waktu yang pandemi kemarin. Bisa aja kan di level besar-besaran beberapa startup yang besar pun kemarin ngelakuin layoff. Nah, itu dan nggak mikirin lu udah punya anak atau enggak, lu umur lu udah berapa, udah berapa tahun kerja di sini, itu nggak mikirin, di level aja. Nah, itu yang gua takutin sih, makanya nggak. Yang lebih enak emang jadi pengusaha. Kalau udah sudut pandang itu di TikTokin lebih apa? Di TikTokinnya lebih enak jadi pengusaha. Tapi kalau jadi pengusaha pun ada resikonya tadi. Siap nggak buat merintis dari nol, karena nggak semudah itu untuk jadi pengusaha yang punya penghasilan yang stabil tuh, punya perusahaan yang besar, punya perusahaan yang besar, revenue yang besar itu nggak semudah itu. Ya itu salah satu chaosnya sih memang. Iya, bener banget. Ini malah kita menemukan titik temu anjir. Awalnya gue podcast ini tuh pengen mencari distingsi antara yang kerja di pemerintahan dan yang kerja di swasta. Malah ketemu pengen jadi sama-sama pengusaha anjir. Iya ya. Apa pembahasannya kan 2, pemerintah dan startup. Plus karena pengusaha juga masuk. Tapi emang larinya berarti ke situ ya. Apa kalau dari pengalaman gue sih, teman-teman gue yang kerja di startup, gue nggak mau. Dia bilang gini, banyak yang umurnya beda di atas gue ya, kayak udah umur 28 terus udah matang lah dari gue nyampe umur 30-an lah. Iya, dia tuh bilang, dan pengalamannya tuh pun lebih lama dari gue. Dia bilang gini, nggak 1 orang 2 orang semuanya, nggak mungkin kita kerja di startup terus. Kita kalau gue sendiri sih gue pengen jadi pengusaha. Dan gue kan nggak tahu ya emang jadi pengusaha enak ya gini. Tapi kalau gue pikirin lama-lama seiring berjalan waktu, kok pemikiran gue sekarang sama kayak dia gitu. Ternyata bener, cuman nggak semudah itu. Iya, memang nggak semudah itu. Gue sepakat juga. Kalau bicara soal gaji juga kayaknya ya lagi-lagi tadi ya, balik lagi ke kalau pengusaha kan bisa suatu saat lu besar, bisa di suatu saat lu kecil gitu. Iya. Kalau di pemerintahan ya kan lu flat gaji sebenarnya. Gaji plus tunjangan-tunjangannya yang segitu-segitu aja sebenarnya. Iya, berarti tergantung kita gimana nge-manage-nya nanti kan. Kayak gitu. Oke. Kalau ngomongin gaji tadi nih. Kalau di startup itu ada yang tega menurut gue ya. Bahkan waktu itu sempat ada berita tahun berapa gue lupa. Itu kalau magang atau internship itu bener-bener nggak dibayar. Oh iya. Nah, itu menurut gue emang sekejam itu sih untuk ketika udah kontrak dan ngasih offering. Startup ini tuh gimana mungkin walaupun lu udah punya pengalaman kerja banyak, terus sesuai dengan pekerjaan yang lu lamar dan pengalaman lu, itu sebagaimana mungkin dia tuh harus bisa meminimalisir budget yang dikeluarkan untuk lu. Nah, itu efisiensi company-nya dia juga. Nah, menurut gue itu juga jadi salah satu pertimbangan sih, karena beberapa gue kan kalau misalkan lagi iseng kan coba-coba ya, kayak gue ngetes gitu pasar startup digital marketing ini pasarnya berapa sih? Nah, rate-nya gajinya dan itu bener-bener kalau kita nggak bener-bener strategi nego gaji atau salary ya terima segitu-gitu aja juga sama kayak PNS. Dan ketika udah nanti udah berjalan nih, misal gue udah masuk di startup di bagian digital marketing terutama, terus kalau misalkan udah dapat gaji segitu pasti pemikirannya iya ya enakan jadi PNS ya, karena kan nanti gue masa kayak gini terus jadi di startup, enakan PNS dapat gaji setiap bulan kan sama kan, perhitungannya kan di PNS gaji dapat gaji setiap bulan, di startup juga. Kalau cuman bedanya PNS dia nanti dapat tunjangan pensiun. Nah, pilihannya 2 gue nih. Kalau PNS gue masuknya susah, tapi kalau startup lebih menjadikan yang lebih besar peluangnya. Iya, lebih besar peluang, tapi gue nggak mungkin di startup terus. Terus kalau misalkan gue pengen ke pengusaha butuh modal, jadi si malakama gitu kan. Iya. Tapi kalau di pemerintahan tuh kebanyakan kalau ngomongin rate gaji ya, sepemahaman gue tuh banyak banget bergantungnya ke ini sih, 2 hal buat gue.
yang satu tuh background pendidikan, terus yang keduanya berapa lama lu kerja. Oh, oke. Dua faktor itu yang paling besar sebenarnya. Berarti bener-bener saklek ya? Benar-benar saklek. Kayak misalkan itu kan menentukan golongan lu juga sebenarnya kalau misalkan pendidikan itu. Jadi kayak misalkan lu lulusan SMA atau diploma, itu kan dia stratifikasinya berdasarkan pendidikan. Tapi makin kesana tuh ya berdasarkan lama kerja lu. Oh, berarti sesuai background dan Background dan lama kerja, durasi. Oh, berarti beda ya kalau di startup itu enggak. Ya kayak gue sekarang dulu jurusan sosiologi. Sekarang ke digital marketing. Timpang kan? Ya. Kalau di startup itu berarti nggak harus sesuai dengan background lu, dan itu kan ketika ngelihat di beberapa platform lowongan kerja kan ada kualifikasinya. Itu kalau menurut gua ya itu nggak harus sesuai dengan kualifikasinya sih, jadi terobos aja. Kalau misalkan di startup ya, kualifikasinya banyak, pengalaman minimal 2 tahun, backgroundnya harus ini. Tapi nggak juga sih, nggak saklek, harus sama kualifikasinya. Kalau di pemerintahan tuh mungkin waktu udah di jajaran top leader baru nggak begitu pengaruh. S1 lu apa, S1 lu apa. Kayak misalkan gue tahu sendiri tuh di tempat gue tuh banyak banget itu mungkin S1-nya tuh nggak sesuai dengan bidang yang dia kerjain. Iya, oke. Jadi kayak misalkan dia S1-nya tuh teknik gitu. Tapi dia S2-nya tuh yang general kayak misalkan ekonomi gitu. Tapi dia ngurusin bidangnya tuh misalkan yang pendidikan. Itu ada juga. Tapi kan itu udah di tataran bos-bos lah gitu. Bukan yang teknis banget ngurusin substansinya. Dia kan lebih ke keputusan strategis gitu. Jadi ya kalau lu masih kroco kayak gue ya ngaruh banget sebenarnya untuk background pendidikan. Tapi kalau udah di jajaran bos-bos itu ya lebih ke jam terbang lu, pengalaman. Oh, jam terbang. Ya kalau di startup sendiri jam terbang emang diperlukan, tapi nggak harus saklek sama jurusan lu sih. Malah yang diperlukan itu jam terbang dan pengalaman. Makanya tadi yang di pembahasan awal gue bilang fresh graduate. Kadang gue juga aneh ya kalau ditanya misalkan lagi interview, pengalamannya apa, belum ada. Jadi tuh kayak CV dilirik aja tuh susah gitu sama HR-nya karena nggak ada pengalaman. Nah, makanya yang tadi harus belajar berbagai gaya, analogi ya kayak renang, itu emang harus diperluin banget. Ini gue jadi inget tempatnya si Ervan dulu nih. Tempatnya Ervan dulu kerja di startup juga ya dia? Startup juga. Itu tuh malah untuk yang lulusan S1 dan SMA tuh disamain statusnya. Oh gitu ya? Jadi kayak persetan lu mau lulusan SMA atau S1, yang penting lu bisa kerja. Yang penting bisa bayar. Tapi itu nentuin salary juga nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak. Program MT. Oh, manajemen training. Ya. MT-nya tuh jadi terbuka untuk lulusan S1 dan SMA. Oh. Yang penting lu bisa kerja aja. Oke. Jadi lebih ke bentuk apresiasi terhadap kemampuan pribadi gitu. Tidak hanya selembar kertas ijazah aja. Berarti SMA atau S1 itu nggak menentukan pekerjaan ya? Di tempatnya si Ervan. Di tempat, iya, kita nggak tahu juga. Kayak gitu sih. Intinya kalau yang di startup tuh gue lihat, kalau yang dari studi kasusnya teman-teman kita ya, itu kayak emang lebih dalam beberapa hal, dalam lebih banyak hal lah, menghargai kemampuan pribadi ketimbang yang ada di atas kertas sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Itu yang gue lihat. Sesuai pengalaman. Terus kalau di startup ini juga yang bikin bingung ya kadang. Misalkan nih, company A itu ngebuka punya karyawan yang job title-nya A gitu. Terus company B punya job title-nya yang sama kayak B. Tapi mereka walaupun job title-nya itu beda, tapi pekerjaannya sama aja. Nah, itu tuh di startup tuh gitu. Misalkan kayak gue contohinnya lah. QOL deh gitu kan. QOL spesialis ya. Itu sama aja. Jadi gimana gimana ya? Di company A job title yang dibuka tuh QOL spesialis. Tapi di company B itu punya nama yang berbeda, tapi mereka sama-sama mempunyai job description yang sama. Jadi gitu, beda title. Beda penamaan aja. Beda penamaan. Kan sekarang lu kalau di startup trennya anak-anak circle gue lah, terutama yang circle SMA. Lu kerja di mana gitu kan? Terus dijawab kerja di sini. Terus yang satu jawab kerja ini pada kerja di startup semua. Terus mereka tuh ngejelasin kan satu-satu kan. Oh ternyata kayak gini deh contohnya. Account eksekutif itu sama aja sebenarnya kayak business development, tipis-tipis lah, walaupun ada beda tuh nggak jauh. Nah kayak gitu tuh contohnya yang bikin startup tuh jadi hype dari pembahasan obrolan-obrolan circle. Jadi ntar gue coba deh
ikut coba pekerjaan ini, terus gue nanti coba ikut online course ini gitu. Nah kalau di pemerintahan nggak gitu tuh. Nah gimana tuh namanya? Enggak, kalau di pemerintahan itu kan khususnya buat yang PNS ya, itu kan dia nomenklatur tuh udah bahasa pemerintahan banget itu. Nomenklatur tuh bahasa belum pernah dengar. Nomenklatur tuh judul bahasa Inggris. Oke. Bahasa mudahnya tuh judul lah. Judul pekerjaannya Judul atau apa. pekerjaan. Itu lumayan, itu bedanya sangat signifikan tuh. Misalkan fungsional perencana dengan fungsional analis kebijakan. Itu kerjaannya benar-benar dunia hal yang berbeda. Beda. Oke. Berarti beda kayak startup ya? Beda. Mungkin bisa sama kalau misalkan fungsional statistisi misalkan. Jadi dia emang statistik kerjanya. Sama fungsional perencana. Cuman yang fungsional statistisi ini kerjanya tuh di bidang perencanaan. Ya kerjanya mungkin 11-12. Tapi indeks kinerja dia pribadi beda. Oke. Tapi kerjanya 11-12 gitu. Ya mungkin kayak gitu sih. Sependek pemahaman gue ya. Ini diskusi yang panjang banget nih sebenarnya. Oh iya, udah berapa jam nih? Udah nyampe sejam, lumayan juga. Apa lagi nih perbedaannya nih? Apa lagi perbedaan buat gue? Dari gaya hidup. Kalau dari gaya hidup kayaknya gaya hidup nggak begitu. Kalau tadi kan lu cerita kalau kerja itu pakai pakaian formal ya, yang ada kerahnya lah. Kalau di startup mungkin bebas sih, yang penting lu pakai baju gitu kan, pakai kaos sama jaket juga jadi, lebih casual lah, lebih casual dan lebih fleksibel. Itu sama tuh kayak tempat gue dulu NGO itu tuh, itu pakai jeans robek juga nggak masalah. Nggak masalah kan. Yang penting masih layak pakai aja. Layak pakai. Ya mungkin dari segi itu juga. Tapi kalau orang tua lu sendiri tuh gimana Jack? Nanggepin lu yang kan tadi lu dikasih pilihan nih cerita, kalau lu pertama ditawarin di startup sama di pemerintah sekarang. Orang tua lu juga ikut campur urusan hal itu nggak? Memberikan saran lebih tepatnya. Sarannya gimana tuh? Ya lebih masuk yang pemerintahan karena gitu. Mungkin orang tua gue sama orang tua lu satu genre palanya. Iya. Tapi kalau orang tua gue lebih kejalanin aja dulu yang sekarang sih. Kalau dulu beda kasus ya. Kalau misalkan gue tuh dulu kan gue istilahnya ngelamar yang di pemerintahan juga, yang startup juga. Prinsipnya dulu ya kita sama-sama nyari kerja yang dari universitas umum lah, bukan sekolah dinas kan. Yang keterima dulu itu yang diambil. Nah kebetulan dulu kan gue yang paling keterima banget awal itu ya ini yang sekarang. Jadi yang inilah yang gue ambil gitu. Kayak gitu sih. Bahkan gue nggak megang kliennya ya, klien pemerintah gitu. Tapi ada. Iya ada, dia megang. Jadi tadi yang dibahas pihak ketiga. Jadi startup ini memang dibutuhkan untuk pemerintah, untuk campaign, untuk beberapa campaign yang mereka jalani. Kayak gitu sih. Jadi ya berhubungan sih. Jadi ada sangkut pautnya. Ya memang. Ujungnya semua bermuara pada bagaimana caranya kita survive kan, anjing ngomongin itu. Sama jadi pengusaha. Sama jadi pengusaha anjing nih. Malah ketemu titik temu malah dari seseorang yang S1-nya sama, universitasnya sama, mulai kerjanya juga deket-deketan. Satu di startup, satu di pemerintahan, ujung-ujungnya sama pengen jadi pengusaha anjing gitu konten ini. Tapi inget ya, jadi kapitalis yang baik nanti. Kapitalis yang baik, itu pentingnya punya CSR. Wah dulu tuh ngomongin CSR, gue juga turun dulu jadi ngomongin kerja di pemerintah swasta sama startup ya. Dulu tuh gue pengen banget jadi CSR karena buat apa gue belajar sosiologi 4 tahun teori, dicekokin teori tiap hari, isi esai setiap hari, tapi nggak sesuai gitu sama bidang gue. Makanya dan CSR lu merasa itu bidang yang cukup sesuai? Iya cukup sesuai, tapi ya karena itu nggak ada susah banget buat apalagi CSR perusahaan gede gitu. Iya. Ya udah gue ngambil kesempatan yang ada aja. Gitu. Wah ini pembahasan yang menarik juga tentang CSR, ini bisa jadi episode sendiri. Boleh CSR. Kapitalisme yang baik. Kapitalisme yang baik ya bang. Oke lah, ini mungkin karena udah sejam nih, gue rasa ini obrolan bakal panjang banget sebenarnya. Tapi sebagai closing statement, menurut lu gimana nih pendapat lu tentang tema besar kita? Orang-orang yang ada anak muda di satu sisi yang kerja di pemerintahan, satu sisi ada juga yang kerja di startup preferensinya. Gimana? Sebenarnya kalau dari mindset gue sendiri ya, sebenarnya mereka tuh punya bidang yang berbeda, tapi ujung-ujungnya sama. Yang tadi gue bilang proses pembelajaran. Jadi ketika pun lu di startup atau di pemerintah, itu tuh nggak bukan menjadikan lu suatu perbedaan yang signifikan gitu, tapi bermuaranya sama proses pembelajaran. Karena yang dibutuhkan sebenarnya bukan tadi yang lu bilang juga SMA sama S1 kan, yang manajemen training tadi. Berarti kan kuliah ijazah itu nggak terlalu bukan menjadi value yang penting, tapi lebih penting bagaimana lu cara
proses berpikir lu. Betul sih, gue sepakat Itu sih proses pembelajaran sih sebenarnya semuanya tuh. Iya. Kalau menurut gue, mungkin sebagai closing statement dari gue sih, dua-duanya sebenarnya punya plus minusnya masing-masing ya. Iya, kerja di benar. startup atau lu kerja di pemerintahan. Walaupun sekarang trennya banyak orang yang kerja di startup, tapi toh pun dalam kenyataannya banyak juga anak muda yang memilih untuk kerja di pemerintahan. Iya benar. Ada juga tren itu. Ya, in the end of the day, ujung-ujungnya adalah bagaimana strategi kita bertahan hidup aja. Iya, iya itu ujungnya. Iya kan? Dan ke orang tua juga, penting lu punya pekerjaan. Nah, iya, yang penting lu punya pekerjaan. Iya. Ditanya tetangga, masih ada yang bisa dijawab lah. Tapi dari statement tadi juga apa ya? Gue malah karena gue udah tahu ya lapangan pekerjaan yang gimana sekarang, ketika ada orang tua yang mengejudge anaknya, kok nggak kerja sih gini nih, gue malah apa ya, lebih bisa menghargai dan mentoleransi teman-teman gue yang belum dapat kerja. Malah karena sesusah itu. Karena sesusah itu. Betul, gue sepakat. Malah kalau gue bisa, gue pengen gitu. Makanya tadi ujungnya pengusaha, gue pengen deh buka lapangan Iya. pekerjaan buat orang-orang yang susah mencari pekerjaan. Malah gue harusnya bisa mendevelop dia kan, Betul. buat mengembangkan dirinya dia. Tapi dari mana modalnya? Iya. Itu sih. Nah, modalnya kita harus kerja dulu dimanapun Kerjanya itu. dimanapun itu. Itu dia. Bener-bener. Ini topik pembahasan yang menarik banget. Gue sangat mendorong teman-teman buat ngasih pendapat lu nih. Lu sendiri prefer kerja di pemerintahan atau kerja di startup? Lu bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, nih Ijlal dalam rangka menjadi kapitalisme yang baik, lu juga punya usaha di Instagram apa namanya? Ya baru sih, Raffi Furniture. Raffi Furniture. Nah, itu kalau lu cari mebel, cari produk-produk asli Jepara lah, yang kayu-kayu. Banget ya, udah dipromosin. Iya, lanjut. Lu bisa follow di sana. Mungkin sekian dari gua. Thank you Ijlal untuk waktunya nih. Sama-sama. Udah jauh-jauh dari Ciputat. Thank you for listening. Sekian dari gua. See you in the next episode. Bye bye.